kita mau ngomongin tentang Kopdes merah putih. Bank Himbara kita akan disuruh setor nih untuk mendanai Kopdes. Bank Himbara ini tugasnya apa? Dan sebenarnya Bank Himbara ini diuntungkan atau dirugikan? Kalau gagal bayar gimana kira-kira? Gimana dengan dampaknya? Ya, apakah NPL nanti akan bengkak segala macam? Itu kan yang orang takut-takutin ya kok ya, takutnya impact bengkak segala macam. Kira-kira yang dari 4 Bank Himbara ini yang mana yang paling quote and quote diuntungkan atau dirugikan? Halo Bapak Ibu, welcome to Think. Think sendiri adalah investment club dan juga research house yang bisa menjadi one-stop solution untuk kalian yang tertarik investasi jangka panjang. Bahkan kalau kalian belum mengerti sama sekali apa itu saham, Think akan menjadi one-stop solution untuk kalian. Di Think, kita memiliki 3 pilar utama. Yang pertama, kurikulum. Kalian akan dibimbing sesuai dengan modul pembelajaran kita dari nol sampai benar-benar paham di dunia investasi. Mulai dari baca laporan keuangan sampai gimana caranya kita bisa menentukan nilai wajar suatu perusahaan dan mencari ide-ide yang menarik di pasar saham. Pilar kedua, investment. Kalian akan mendapatkan investment research untuk memperluas circle of competence kalian, di mana research ini berdurasi sekitar 4-6 jam untuk memperdalam keyakinan dan circle of competence kalian. Kalian juga akan mendapatkan monthly investment ideas, di mana ini bukan rekomendasi beli ataupun jual saham, tapi kalian akan mendapatkan ide-ide investasi yang bagi kami cukup menarik untuk dianalisa lebih lanjut dan akan kami update setiap bulannya. Nggak cuma itu, kalian juga bakal dapat akses untuk join eksklusif monthly workshop kita. Ya, mungkin kalau kalian ikut workshop di luar sana udah spend 2 juta, 3 juta, belum tentu materinya cocok. Tapi di Think, kita ada rutin workshop setiap bulannya dan kalian bisa mendapatkan akses ini secara gratis kalau kalian join menjadi membernya. Yang terakhir, kalian juga akan mendapatkan bonus KBSI atau Kamus Besar Saham Indonesia, di mana kamus ini mencakup 500 perusahaan dari 70 industri lebih yang berbeda-beda. Pilar ketiga, dan yang terpenting, kalian akan mendapatkan akses untuk join ke Think Exclusive Club, di mana setiap hari kita ada daily discussions mengenai update saham, info-info yang sedang menarik, beserta panduan daripada senior analis Think untuk membantu proses perjalanan investasi kalian. Yuk, gabung ke Think sekarang dan mulai perjalanan investasimu bersama kami. Let's think dan earn together. Halo teman-teman, welcome to Chatting. Nah, jadi kita hari ini mau ngomongin topik yang lumayan rame ya, dari awal tahun, mungkin sekitar bulan April pertama kali ya, di berita, kita mau ngomongin tentang Kopdes merah putih. Nah, buat teman-teman pasti udah banyak yang lihat di berita ya, ada pemerintah mau luncurin Kopdes nih. Sebenarnya tuh, apa sih itu Kopdes, Not? Boleh coba ceritain dikit gak? Oke, Kopdes itu sebenarnya intinya pemerintah ini akan coba salurin dana ke koperasi-koperasi di desa gitu ya. Jadi mereka salurin lewat bank-bank yang ada di Himbara, bank-bank BUMN. Nah, jadi intinya si bank BUMN ini akan ditugasin oleh pemerintah untuk salurin dana kepada koperasi-koperasi di desa dan kelurahan. Yang dananya ini bisa digunain buat pengembangan di daerah situ. Gitu ya. Jadi misalkan buat klinik lah, buat cold storage lah, dan segala macamnya. Intinya apa? Intinya tuh buat kemajuan ekonomi di daerah tersebut gitu kok. Oke, jadi kalau kita ngomong Kopdes gitu ya, nanti beberapa daerah di Indonesia, kalau nggak salah ada 80.000 gitu ya, Betul. 80.000 desa kurang lebih, itu akan membangun koperasi. Betul. Nah, nantinya koperasi ini akan digunakan untuk memajukan ekonomi desa. Yang tadi lu bilang mungkin bangun klinik, memajukan ekonomi masyarakat setempat, kurang lebih begitu ya? Iya. Oke, jadi sekarang kita udah tahu Kopdes ini sebenarnya apa. Nah, dampaknya tuh sebenarnya apa kan kalau kita lihat di berita gitu ya. Ada yang bilang ini akan mempengaruhi Bank Himbara gitu ya. Bank Himbara kita akan disuruh setor nih untuk mendanai Kopdes. Nah, lu mungkin bisa ceritain dulu sebenarnya Bank Himbara ini tugasnya apa dan sebenarnya Bank Himbara ini diuntungkan atau dirugikan. Nah, jadi sebelum kita masuk ya lebih jauh ke dampaknya, gue mau coba bahas dulu dari segi seberapa besar ya dana yang akan disalurkan ke koperasi desa ini. Jadi kan tadi kita lu bilang bahwa koperasi ini ada sekitar 80.000 lebih gitu ya. Yeah. Dan setiap koperasi ini itu akan dapat pinjaman maksimal 3 miliar. 3 miliar. Betul. Jadi which is kalau kita coba hitung, total yang akan dikasih ke koperasi ini sekitar 240 triliun lebih. Oke. Nah, ini akan dikasih oleh bank-bank BUMN gitu ya. Nah, tapi dananya dari mana? Ya kan, sumber dananya itu dari APBN. Jadi APBN ini akan kasih ke Bank Himbara ini akan salurin ke koperasi. Oke. Nah, jadi pasti seharusnya dari segi depositnya, dari segi sumber dananya dari pemerintah. Jadi nggak perlu pakai DPK dari
bank itu sendiri gitu kok. Oke, kita coba rekap dulu ya. Jadi tadi kurang lebih ada 80.000 Kopdes yang udah dibentuk ya. Jadi kalau anggap satu koperasi ini bisa minjem maksimum 3 miliar rupiah. Kalau ada 80.000 berarti kurang lebih total pinjaman gitu ya yang disalurkan oleh Bank Himbara 240 triliun. Nah, tapi kita jangan lupa Bank Himbara ini kan ada beberapa yang mungkin diberi tugas, yaitu Bank Mandiri, BRI, Bank BNI misalnya, Ahmad Tahir, BTN gitu ya. Betul. Jadi kurang lebih 240 triliun ini ya kita lihat aja akan dibaginya seperti apa. Ya. Apakah Mandiri, BRI, BNI yang lebih gede karena emang secara size lebih gede, kurang lebih begitu ya. Ya, betul. Sama tadi juga lu cerita dana ini kan bukan dari Bank Himbara ya. Betul. Jadi Bank Himbara ini akan mendapatkan dana mungkin dari APBN, dari pemerintah pusat. Ini sistemnya gimana? Apakah dalam bentuk pinjaman atau apakah APBN ini akan memberikan berupa deposit gitu ya? Jadi dari APBN taruh sebagai deposit atau gimana tuh? Nah, jadi dari yang gue coba pelajari, kemungkinan besar dana dari APBN ini itu akan ditaruh di bank dalam bentuk deposit, which is dana murah harusnya. Dana murah, oke. Iya. Nah, jadi bank ini akan terima dalam bentuk deposit, ya, deposit, dan akhirnya mereka akan salurin ke koperasi desa gitu. Oke. Jadi kalau kita tahu ya, mungkin teman-teman yang belum begitu tahu bisnis perbankan tuh seperti apa, teman-teman bisa langsung ke free trial kita. Itu ada kita bedah ya cara kerja bisnis bank, yaitu kita pakai studi kasus Bank BRI. Jadi sebenarnya bank ini kan cara kerjanya dia ngimpun dana dari masyarakat dalam bentuk deposit misalnya. Nah, kemungkinan nanti dana dari APBN ini akan dikelola dalam bentuk deposit. Nah, pertanyaan yang sebenarnya harus kita tanyakan adalah apakah deposit ini nantinya diminta cof yang gede atau dana bunga yang gede gitu ya. Karena kalau kita diminta cof yang gede, cost of fund yang besar gitu ya, kemungkinan ya si bank ini akan lebih dirugikan. Betul. Nah, tapi seharusnya ya dari artikel yang mungkin kita baca ya harusnya sih mereka sebutnya dana murah. Jadi artinya cofnya nggak gitu besar. Nah, oke, dari segi deposit kita udah ngerti. Kemungkinan disalurin bunganya tuh berapa gede, Not? Oke, tadi kan lu udah bilang dari segi deposit ya, harusnya kalau ditaruh di dana murah, harusnya bunganya nggak gitu besar kok. Setuju ya? Tapi kalau kita udah dapet deposit nih, kita kan salurin kan, dapat bunganya berapa? Nah, ini 6% kurang lebih. Jadi akan dapat bunga 6% setahun, dan kalau misalkan tadi bunganya bunga murah, harusnya secara laba masih ada gitu ya. Harusnya masih nutup gitu loh. Jadi intinya si bank ini itu akan salurin kurang lebih bunga 6% per setahun. Oke, jadi kalau kita dapat dana kurang lebih biayanya rendah, kita bisa salurin kita dapat bunga 6%. Betul. Should be harusnya ada selisihnya gitu ya. Should be ya. Oke. Sekarang berarti pertanyaan terakhir nih. Oke, dari deposit kita udah tahu kemungkinan besar Bank Himbara ini aman gitu ya. Lalu juga dari segi penyaluran juga kita udah tahu dapat bunga 6% gitu ya. Kita bisa dapat JIM gitu 6%. Nah, pertanyaan terakhir nih. Oke. Kalau gagal bayar gimana kira-kira? Oke, jadi kan tadi kita udah bahas dari segi selisihnya harusnya ada ya, kalau sesuai dengan apa yang kita baca. Lalu gimana dengan dampaknya? Ya, apakah NPL nanti akan bengkak segala macam? Itu kan yang orang takut-takutin ya kok ya, takutnya impact bengkak segala macam gitu Nanti ya. NPL-nya bengkak, CKPN lagi. Iya, takutnya gitu. Tapi kalau kita coba pelajari mengenai Kopdes ini, kalau misalkan si koperasi ini gagal bayar, ya, dana desa yang biasanya dikasih ke desa tersebut atau kelurahan tersebut itu akan jadi tambelan untuk nutupin gagal bayar tadi. Jadi pemerintah itu biasanya memberikan dana desa kepada desa-desa dan kelurahan. Tapi kalau misalkan ada desa yang gagal bayar ya koperasinya itu akan jadi buat tambelan, intinya gitu. Jadi seharusnya kalau misalkan si koperasi ini gagal bayar, harusnya masih bisa ditambel oleh dana desa. Oke. Seperti itu. Jadi sumbernya ini dari dana desa lagi ya? Iya, ditutupin dari situ. Oke, berarti kalau kita udah tahu dari deposit harusnya aman. Penyaluran juga lumayan aman gitu ya, dapat bunga 6% gitu ya. Kalau memang gagal bayar, ya seharusnya ada sumber dana, yaitu kemungkinan dana desa ya. Ini kita kemarin lu lihatnya di PMK-nya ya. Iya, betul. Jadi kita coba udah lihat PMK-nya, Peraturan Menteri Keuangan, kalau memang penambalannya ini kemungkinan besar dari dana desa. Oke, mungkin terakhir nih Not ya. Kita udah tahu ya Bank BRI, Bank Mandiri, Bank BNI sama BTN gitu ya. Betul. Kira-kira yang dari 4 bank Himbara ini yang mana yang paling quote and quote diuntungkan atau dirugikan? Karena kalau nggak salah kan BRI ini kan memang fokusnya ke mikro. Jadi JIM-nya agak gede tuh. Betul. Sekarang disuruh salurin dengan JIM kurang lebih 6%. Betul. Gimana? Nah, kalau kita pelajari ya dari beberapa bank BUMN, BRI ini kan yang paling kasih kreditnya paling ke mikro ya.
Jadi dari segi bunga pasti paling tinggi gitu ya. Nah, maka dari itu kalau misalkan mereka kasih bunganya ke Kopdes, jadi harusnya secara rata-rata gross interest margin itu malah turun. Ya karena kan mereka kasih bunga ke mikro mungkin sekitar belasan persen, tapi karena mereka kasih juga ke Kopdes yang cuma 6%, jadi harusnya secara rata-rata turun kok. Oke. Tapi kalau gimana dengan dampaknya dengan bank lain seperti Mandiri, BTN, dan BNI? Nah, kalau kita coba pelajari, GIM mereka itu kurang lebih, ya gross interest margin mereka itu kurang lebih di sekitar 6%-an juga gitu. Jadi kurang lebih di sekitaran segitu. Jadi seharusnya dengan mereka kasih ke Kopdes tidak akan merubah GIM-nya secara signifikan gitu. Mirip-mirip lah ya. Ya, Oke. Berarti udah kejawab ya teman-teman ya tentang Koperasi Merah Putih ini. Semoga dengan video ini pertanyaan-pertanyaan teman-teman mengenai Kopdes Merah Putih ini udah terjawab hampir semuanya. Yang perlu kita follow itu ya, apakah memang Kopdes Merah Putih ini dilakukan sesuai prosedur ya. Itu yang perlu kita follow. Yang pasti kita harus baca ya secara menyeluruh dan lengkap supaya kita nggak mengambil kesimpulan setengah-setengah aja. Oke, jadi kurang lebih begitu aja untuk video kali ini ya. See you on next chatting. Bye-bye.